Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Untuk menghargai perjuangan Borussia Dortmund musim ini, di mana mereka bermain sangat luar biasa, tapi harus rela gagal juara karena tergelincir di pertandingan terakhir. Jadi hari ini saya akan membahas taktik, strategi, dan formasi yang diterapkan oleh Borussia Dortmund musim ini, yaitu formasi 4-5-1. Request dari Bang Abdul Rizal. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, di mana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau, dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih, buat para sultan barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Borussia Dortmund harus rela melepaskan tahtanya di Bundesliga untuk membiarkan Bayern Munchen merangkuh kembali trofi Bundesliga Jerman musim 2022-2023. Ya, Dortmund melewatkan kesempatan untuk memenangkan gelar Bundesliga Jerman ketika ditahan imbang 2-2 oleh Mainz pada hari Sabtu 27 Mei 2023. Dengan hasil imbang itu, Dortmund otomatis membuat Bayern Munchen menjadi juara selama 11 tahun berturut-turut, guys. Pada peluit akhir, suasana di Signal Iduna Park menyerupai pemakaman saat para pemain Dortmund tergeletak di lapangan, merenungi kegagalan mereka musim ini. Ya, barisan aparat keamanan yang memegang tali memblokade pinggir lapangan, siap untuk menahan gelombang supporter yang berpotensi untuk datang. Dortmund memulai pertandingan dengan keunggulan 2 poin atas Munchen, tetapi awal pertandingan yang gugup berubah menjadi ketidakpercayaan diri. Ya, VIP Dortmund, apapun yang mungkin terjadi, kata penonton yang riuh kembali seperti biasa di babak kedua saat Dortmund mulai menciptakan peluang, yang akhirnya dibalas oleh gol Rafael Guerreiro di menit ke-69. Di antara lautan kaos kuning hitam terdapat banyak nama pemain bintang seperti Erling Haaland, Ousmane Dembele, Pierre-Emerick Aubameyang, yang datang dan pergi tanpa gelar selama dekade dominasi Bayern Munchen, dan kemudian sukses lebih besar di tempat lain. Nama paling populer di dalam dan di sekitar stadion adalah nama penyerang kelahiran Dortmund, Marco Reus, yang bergabung dengan klub kampung halamannya pada musim panas 2012. Beberapa minggu setelah kemenangan gelar Bundesliga terakhirnya, dia masih menunggu gelarnya sendiri setelah 11 musim membela Dortmund. Sebuah parade telah direncanakan oleh Borussia Dortmund pada hari Minggu ini, guys, yang akan dihadiri hingga 250.000 orang. Tapi sayang sekali, parade kemenangan Dortmund lagi-lagi harus ditunda hingga musim selanjutnya. Oke, jadi saya ikut prihatin atas kegagalan Dortmund, tapi itulah sepak bola, selalu ada kejutan di dalamnya. Iya, saya harap Dortmund bisa menghentikan dominasi Munchen di musim selanjutnya. Semoga saja musim depan Dortmund bisa juara. Jadi gimana nih menurut teman-teman mengenai perjuangan Dortmund musim ini? Nah, buat teman-teman yang pernah merasakan hal yang sama di game Top 11 seperti kegagalan Dortmund musim ini, yuk coba ceritakan pengalaman teman-teman di kolom komentar video ini. Oke guys, jadi musim ini Dortmund sering sekali menerapkan formasi 4-5-1 di kala menang ataupun kalah. Formasi 4-5-1 memiliki kelebihan serta kelemahan yang mungkin harus teman-teman tahu sebelum menerapkannya dalam game Top 11. Jadi mari kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Dengan memiliki 4 pemain belakang, formasi 4-5-1 memberikan stabilitas tambahan pada lini belakang. Pemain bertahan ekstra dapat membantu melindungi gawang dan menghadapi serangan lawan dengan lebih efektif. Dan dengan adanya 5 pemain di lini tengah, formasi ini juga dapat mencegah ruang kosong di antara lini pertahanan dan juga lini serang. Dan dalam formasi 4-5-1 terdapat 5 pemain di lini tengah yang berperan dalam mengontrol permainan. Ini memberikan kelebihan numerik di tengah lapangan yang memungkinkan tim kita untuk lebih dominan dalam menguasai bola dan menguasai pertandingan. Pemain-pemain tengah ini dapat bekerja sama untuk membangun serangan atau menjaga posisi ketika tim sedang bertahan.
Dan dengan adanya satu penyerang utama di depan, formasi ini memungkinkan tim kita untuk melakukan serangan balik dengan cepat dan efektif. Ketika tim kita berhasil merebut bola dari lawan, ya pemain-pemain tengah dapat memberikan umpan-umpan terobosan atau umpan panjang atau umpan crossing ke penyerang tunggal yang siap menyerang. Hal ini dapat menciptakan peluang-peluang berbahaya dan membingungkan untuk pertahanan tim lawan. Dan dalam situasi bertahan, formasi 4-5-1 memberikan kelebihan jumlah pemain yang bisa turun membantu pertahanan. Pemain-pemain tengah dapat berkontribusi dalam melindungi lini belakang dan menutup ruang di area tengah lapangan. Ini membuat sulit bagi lawan untuk menembus lini pertahanan tim kita. Meskipun formasi ini umumnya dianggap sebagai formasi bertahan, namun dengan pemain tengah yang kuat dan serbaguna, tim kita dapat dengan mudah beralih ke pola permainan serangan. Pemain tengah bisa berperan sebagai penyerang kedua atau memberikan umpan-umpan dari di tengah, dan ini memberikan fleksibilitas dalam menciptakan variasi serangan dan membuat lawan sulit untuk membaca taktik yang akan dijalankan, dan ini akan bagus untuk mencetak gol. Tapi penting untuk diingat bahwa keberhasilan sebuah formasi sepak bola juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kemampuan individu pemain, strategi pelatih, dan situasi di pertandingan. Setiap formasi memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, dan keputusan menggunakan formasi 4-5-1 harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik tim dan juga pemain. Ya, seperti yang kita bilang tadi, yang kita bahas tadi, meskipun memiliki beberapa kelebihan, formasi 4-5-1 juga memiliki kelemahan yang perlu kita perhatikan. Jadi dalam formasi ini hanya ada satu penyerang utama di area depan yang dapat membuat tim kita memiliki keterbatasan dalam mencetak gol. Jumlah penyerang yang sedikit ini dapat membuat tim kurang agresif dalam menyerang, terutama jika lawan memiliki pertahanan yang solid. Kesulitan mencetak gol dapat menjadi masalah dalam pertandingan yang membutuhkan banyak gol untuk membalikan keadaan, guys. Kemudian karena hanya ada satu penyerang di depan, penyerang tersebut mungkin merasa terisolasi dan kurang mendapatkan dukungan dari pemain tengah. Jadi dalam situasi ini, penyerang dapat dengan mudah dikawal oleh pemain bertahan lawan, dan dia akan kesulitan menciptakan peluang gol yang berbahaya. Pemain tengah harus aktif dalam memberikan umpan-umpan dan dukungan kepada penyerang agar serangan kita bisa lebih efektif. Dan selanjutnya, dalam formasi 4-5-1 dengan 5 pemain tengah yang maju untuk menyerang, ada risiko terbuka bagi tim untuk kebobolan lewat serangan balik cepat, guys. Jika lawan berhasil merebut bola di area tengah, mereka dapat dengan cepat meluncurkan serangan balik cepat dengan kemampuan mereka, dan mereka bisa memanfaatkan ruang kosong di belakang lini tengah yang ditinggalkan oleh para pemainnya. Jika pemain belakang tidak dapat mengatasi serangan balik dengan baik, tim kita dapat rentan terhadap gol dari serangan balik cepat ini, guys. Kemudian formasi 4-5-1 juga mengandalkan pemain tengah yang harus memiliki kualitas kontrol permainan, dan mereka harus bisa menciptakan peluang. Jika tim kita tidak memiliki pemain tengah yang cukup kreatif atau memiliki kecepatan serta dribble yang baik, formasi ini mungkin tidak akan terlalu efektif. Dan kekurangan pemain tengah yang berkualitas dapat mengurangi potensi serangan dan membuat tim kita kesulitan untuk menguasai lini tengah. Jadi seperti di video sebelumnya bahwa kombinasi pemain itu sangat penting. Kemarin saya sudah bahas mengenai kombinasi pemain ya, agar bisa sesuai dengan taktik apa yang harus kita terapkan. Dan dalam formasi ini juga serangan tim cenderung terkonsentrasi di area tengah lapangan. Dengan sedikit variasi atau pemanfaatan sayap, hal ini dapat membuat serangan menjadi lebih mudah terbaca oleh pertahanan lawan dan menjadi kurang efektif dalam menciptakan kejutan atau peluang dari sisi lapangan. Tim kita mungkin perlu mengandalkan umpan-umpan terobosan yang baik atau kreativitas individu pemain untuk mencetak gol. Jadi saya ingatkan lagi, kombinasi pemain yang tepat bisa membuat taktik, strategi, dan formasi 4-5-1 ini bagus, guys, atau bisa efektif. Jadi dalam penggunaan formasi 4-5-1, jadi penting untuk mempertimbangkan kelebihan serta kelemahan tertentu, serta menyesuaikan dengan karakteristik tim dan juga lawan yang dihadapi. Dan kita harus memahami bagaimana memanfaatkan kelebihan serta mengatasi kelemahan dari formasi 4-5-1 agar tim kita dapat tampil secara efektif dalam setiap pertandingan.
Jadi seperti yang kita bahas di video sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu pemain yang kita tempatkan itu seperti apa, atributnya seperti apa, kemudian taktik yang akan kita terapkan seperti apa, dan kita harus sesuaikan agar nanti taktik, strategi, dan formasi ini bisa berjalan efektif. Seperti itu guys. Dan ada juga di faktor lain yang mungkin bisa mempengaruhi formasi ini bagus atau tidaknya, seperti lawan yang kita hadapi memang tangguh atau penyerang kita sedang tidak bermain di performa terbaiknya. Oke, jadi kurang lebih formasinya seperti itu guys. Dan di sini saya menempatkan 4 back sedikit lebih ke depan karena posisi antara lini tengah dan lini pertahanan terlalu berjauhan. Kemudian di sini saya juga tidak memiliki banyak opsi di posisi gelandang tengah, jadi terpaksa saya menempatkan 2 gelandang serang tengah, tapi agak sedikit bermain di posisi yang lebih ke belakang guys, lebih dekat ke posisi midfielder center atau MC. Jadi ini bisa disebut juga sebagai formasi 4-5-1. Kemudian di sini saya menempatkan Reus sebagai penyerang tunggal di posisi striker. Nah, untuk taktiknya sendiri, saya menerapkan taktik dengan mentality menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Jadi untuk taktiknya sendiri sebenarnya masih bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di setiap pertandingannya guys. Jadi setiap pertandingan kalau memang lawan yang akan kita hadapi sulit, mungkin kita bisa saja bertahan, menyerang, gigi bertahan, normal, atau itu kembali kepada teman-teman sendiri. Nah, kalau saran saya lebih baik menyerang, yang kita ubah yaitu untuk gaya tekanan. Gaya tekanan, misalkan di babak pertama kita menggunakan gaya tekanan rendah, kemudian di akhir babak kedua ketika kita membutuhkan gol, kita bisa merubah tekanan dari rendah ke tinggi gitu. Tapi dengan catatan bahwa ketika kita menerapkan gaya tekanan tinggi, itu akan membuat pemain kita mudah lelah. Kalau sepanjang pertandingan pemain disuruh untuk bermain dengan intensitas yang tinggi seperti itu, main akan mudah kelelahan sebelum pertandingan berakhir. Jadi saya biasanya akan mengatur taktik, strategi, dan formasinya disesuaikan juga. Misalkan kita lagi kesulitan nih, nanti kita akan menerapkan gaya tekanan tinggi misalkan di menit 30 atau di menit 25. Setelah itu kita turunkan lagi ke gaya tekanan rendah, terus nanti pas mendekati menit 75 kita ubah lagi gaya tekanannya, itu untuk mengurangi kondisi pemain agar tidak mudah lelah. Nah, seperti itu guys. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga untuk membership NN Top 11, dan terima kasih untuk partnership NN Top 11. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.